Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya yang bernama Elizabeth Natalia Sarumaha, Prodi Ners 1 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat, dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat tersebut. Baik, kemudian kita masuk pada ciri-ciri kalimat efektif. Adapun beberapa kalimat efektif, yang pertama yaitu 1. Kesatuan dan kesepadaan. Apa itu kesatuan dan kesepadaan? Yang dimaksud dengan kesatuan yaitu kalimat efektif yang harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Dengan yang dimaksud dengan kesepadaan itu yaitu kalimat ini dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Lalu yang kedua itu kesejajaran. Apa itu kesejajaran? Dalam kalimat efektif itu harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana dan pengungkapannya. Kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk kata atau kalimat atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai untuk memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu ada penekuan. Apa itu penekuan? Dalam kalimat efektif itu adalah penekuan adalah upaya pemberian eksentasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah hemat kata. Hemat dalam kalimat efektif adalah kehematan dalam pemakaian kata, phrase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, melainkan menyangkut tentang gramatikal dan makna kata tersebut. Poin utamanya yaitu seberapa banyaknya kata yang bermanfaat dan penting bagi pembaca atau pendengar. Untuk membentuk kalimat efektif yang hemat, setidaknya terhindar pengulangan subjek kalimat, hiponim, bentuk kata bersinonim, makna jama yang ganda, pemakaian kata depan dari dan daripada. Lalu yang terakhir itu ada variasi struktur kalimat. Seorang akan dapat menulis dengan baik apabila ia juga sering seorang pembaca yang baik, akan tetapi pembaca yang baik tidak berarti ia juga penulis yang baik. Seorang penulis yang harus menyadari bahwa tulisan yang dibuatnya akan dibuka orang lain. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik itu merupakan suatu komposisi yang dapat memiliki pembacanya untuk terus membaca sampai dengan selesai. Lalu caranya menggunakan variasi kalimat yang didapatkan dengan membaca dengan memperkaya kata-kata tersebut. Kemudian ada beberapa contoh kalimat efektif, yaitu kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek, yaitu sesuai itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Kalau contoh kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek, yaitu yang benarnya siswa itu segera masuk ruang kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Kemudian contoh yang kedua itu yaitu kalimat tidak efektif dengan hiponim. Yang pertama, buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Kalimat efektif tanpa hiponim itu, jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Kemudian contoh yang terakhir itu pemakaian kata dari. Contohnya, anak dari tetangga saya pekan ini diwisuda. Kalau tanpa memakai kata dari itu, yaitu anak tetangga saya pekan ini diwisuda. Suatu kalimat dapat
dikatakan sebagai kalimat efektif. Namun ada beberapa syarat-syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan. Lalu yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca. Kemudian yang terakhir itu ada sistematis dan tidak bertele-tele.